Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Ulwan. Saya dari Prodi Teknik Informatika yang berNIM 4112121096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap UAS yang ditugaskan pada mata kuliah keamanan jaringan pada komputer. Di sini saya akan mempresentasikan analisis yang saya buat, yang mana analisis ini menganalisis forensik digital aplikasi Sirekap pada KPU. Baik teman-teman, analisis ini sebenarnya dibuat terkait kelemahan aplikasi Sirekap, yang mana berdasarkan forensik digital dan standar internasional keamanan informasi, dengan fokus pada insiden yang dilaporkan selama pemilu 2024. Analisis ini berusaha menjawab bagaimana aplikasi dapat diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan publik terkait kendala sistem pemilu elektronik. Di sini kelemahan di sini kita menganalisis yang mana perspektif forensik digital untuk mengevaluasi kelemahannya yang tadi dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, teman-teman, di sini yang pertama itu ada kerahasiaan. Fokus pada menjaga akses data hanya oleh pihak yang berwenang, seperti yang memegang atau mengakses database. Prinsip ini mencakup implementasi enkripsi data, autentikasi, dan kontrol akses untuk mencegah kebocoran data sensitif. Yang kedua adalah integritas. Integritas ini pun menjamin data tetap utuh dan tidak diubah secara tidak sah. Hal ini melibatkan pengguna mekanisme seperti hashing untuk mendeteksi perubahan data dan penerapan algoritma yang mampu menjaga keakuratan data selama pemrosesan pemilihan. Yang ketiga adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini menjamin sistem dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Pendekatan ini melibatkan infrastruktur yang tangguh, mitigasi risiko downtime, serta perlindungan dari serangan seperti distribute denial of service atau DDoS. Setelah itu, identifikasi yang mana kita mengidentifikasi bukti, mengumpulkan bukti elektronik dari sistem seperti login aplikasi, aktivitas jaringan, dan snapshot server, serta kita menganalisis teknologi tersebut, melakukan investigasi teknis untuk menemukan penyebab kerentanan dan mengevaluasi dampaknya. Yang terakhir, mendokumentasi dan laporan, menyusun laporan komprehensif tentang kelemahan sistem yang ditemukan dan rekomendasi untuk perbaikan. Setelah itu kita melakukan pendekatan keamanan dalam sistem pemilu elektronik. Di sini pendekatan yang dimaksud yaitu adalah sistem pemilu elektronik seperti Sirekap membutuhkan penerapan standar internasional keamanan informasi seperti ISO atau IEC 27001. Standar ini yang mencakup ada 3. Nah, pertama manajemen risiko, yang kedua pengelola insiden, dan ketiga pemantauan berkelanjutan. Manajemen risiko biasanya identifikasi risiko terhadap keamanan informasi dan langkah mitigasinya. Untuk pengelolaan insiden, prosedur respon insiden untuk meminimalkan dampak dari pelanggaran keamanan. Serta yang terakhir pemantauan berkelanjutan, pengawasan real time secara terus-menerus terhadap sistem untuk mendeteksi dan menangani anomali secara cepat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan analisis dalam mengidentifikasi kelemahan aplikasi Sirekap ini. Nah, ini metode penelitian yang saya gunakan yaitu pengumpulan bukti elektronik serta menganalisis data. Pengumpulan bukti elektronik yaitu pertama kita mengamankan login server, aplikasi, dan jaringan. Bukti mencakup catatan akses,
kesalahan sistem, serta aktivitas pengguna selama proses pemilu berlangsung, serta mengambil snapshot data pada waktu kejadian untuk melindungi integritas bukti digital. Ya, yang kedua ya, kita menganalisis data juga ya teman-teman. Menganalisis data, melakukan analisis login server untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti akses ilegal atau perubahan data tanpa otorisasi. Yang kedua, memeriksa algoritma pengelolaan data termasuk mekanisme enkripsi, hashing, dan proses sinkronisasi pembayaran C1 untuk mendeteksi adanya potensi celah dari keamanan tersebut. Terus menggunakan alat analisis forensik digital seperti software untuk pelacakan, perubahan data, autopsi atau NCASE. Serta kita melaporkan dan mendokumentasi. Melaporkan itu menyusun laporan yang mencakup jenis pelanggaran yang ditemukan nih dampak terhadap sistem serta rekomendasi teknis untuk mitigasi di masa mendatang. Tidak lupa menyertakan juga dokumentasi forensik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bukti hukum yang diperlukan. Nah, baik teman-teman, ini kita memasuki pembahasan kerahasiaan confidentiality. Kerahasiaan ini memastikan bahwa data sensitifnya hanya dapat diakses oleh pihak berwenang pada dalam kasus Sirekap. Yang pertama yaitu kerahasiaan yang biasa itu permasalahan ditemukan, potensi kebocoran data, penggunaan dan hasil penghitungan sementara akibat lemahnya enkripsi, akses ilegal terhadap data yang mengancam kredibilitas hasil pemilu. Yang kedua, ada fakta di lapangan. Laporan menyebutkan bahwa data pada aplikasi Sirekap tidak selalu terlindungi oleh enkripsi end-to-end yang memadai. Sistem autentikasinya belum sepenuhnya menggunakan metode multifaktor. Yang terakhir, rekomendasi forensik, audit log akses untuk mengidentifikasi potensi akses ilegal, implementasi protokol keamanan seperti TLS, SSL, dan sistem autentikasi multifaktor. Nah, ini tadi menganalisisnya. Terus yang kedua, integritas. Integritas itu terkait 3 faktor ya teman-teman. Permasalahan juga banyak yang ditemukan, fakta di lapangan juga, dan rekomendasi forensik. Kita menganalisis bagaimana permasalahan yang ditemukan. Bug dalam pengelolaan formulir C1 digital menyebabkan ketidaksesuaian data serta potensi manipulasi data di berbagai tahapan penghitungan. Nah, fakta di lapangannya apa aja teman-teman? Perbedaan data antara hasil input manual dan digital pada aplikasi. Nah, itu menunjukkan potensi data tampering. Serta kegagalan sistem sering terjadi menyebabkan data tidak tersimpan dengan benar. Ya, selanjutnya merekomendasi forensik. Analisis login untuk melacak perubahan data yang mencurigakan serta penggunaan mekanisme hashing untuk memastikan integritas data sepanjang proses. Lalu audit algoritma pengolahan data untuk memastikan akurasi. Yang ketiga tadi teman-teman itu ketersediaannya atau availability. Ketersediaan ini menjamin bahwa aplikasi dapat diakses tanpa hambatan selama proses. Sama teman-teman, ada permasalahan yang ditemukan pada Sirekap, fakta yang ada di lapangan, serta rekomendasi forensiknya. Kita menganalisis tersebut yang bagaimana sih. Pertama itu permasalahan yang ditemukan apa aja sih? Sirekap mengalami downtime selama periode kritis akibat ketidakmampuan menangani lonjakan traffic. Serta potensi serangan distribute denial of service atau DDoS yang menyebabkan gangguan layanan. Nah, fakta di lapangannya apa aja nih? Crash system saat pengunggahan data formulir C1 sering terjadi dan infrastruktur server dinilai tidak memadai untuk skala nasional. Rekomendasi forensiknya yaitu melakukan stress testing pada server untuk mengukur kapasitas maksimal, mengimplementasikan sistem cadangan, redundancy untuk menjamin ketersediaan layanan, serta memasang mitigasi serangan DDoS dengan firewall atau load balancer. Nah, itu tadi yang tiga dari tiga yang bagaimana
kita menganalisis si rekap tersebut. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Untuk kesimpulan di sini adalah penguatan keamanan data, peningkatan integritas sistem, peningkatan infrastruktur dan pelatihan, lalu pelatihan dan evaluasi. Berdasarkan analisis forensik digital tersebut, aplikasi menghadapi tantangan serius teman-teman pada aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kegagalan dalam ketiga aspek ini dapat mengancam kredibilitas hasil pemilu dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, rekomendasi strategisnya yaitu ini tadi teman-teman 4. Penguatan keamanan. Penguatan keamanan data maksudnya gimana sih? Penguatan keamanan data itu mengimplementasikan enkripsi end to end untuk melindungi data sensitif selama transmisi. Yang kedua, mengadopsi autentikasi multifaktor bagi pengguna aplikasi untuk mencegah akses ilegal. Itu teman-teman ada 2. Yang kedua itu peningkatan integritas sistem. Kita juga harus melakukan peningkatan nih dalam integritas sistemnya. Dengan apa sih? Memanfaatkan mekanisme hashing untuk memastikan keutuhan data pada setiap tahap pengolahan, serta memperbaiki algoritma pengelolaan formulir C1 agar lebih andal dan tahan terhadap manipulasi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Itu cara meningkatkan infrastruktur itu maksudnya yaitu menambah kapasitas server dengan mekanisme redundansi untuk menghindari downtime, mengimplementasikan sistem pemantauan real time untuk mendeteksi dan menangani potensi serangan DDoS. Nah, yang terakhir nih teman-teman yaitu pelatihan dan evaluasi, memberikan pelatihan keamanan bagi operator dan pengembangan aplikasi yaitu IT-nya, dan melakukan audit berkala terhadap sistem untuk memastikan keamanan terjaga. Insya Allah dengan langkah-langkah ini yang diharapkan aplikasi Sirekap dapat lebih dipercaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta lembaga terkait dalam pemilu. Baik teman-teman, mungkin untuk memaparkan analisis yang saya lakukan cukup sekian sampai di sini. Saya Muhammad Rafiq Ulwan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.